Sepertinya Bu Siti sudah ada ya, sudah direkam. Sudah, Bu. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Pak Ibu, Kut semangat kali, Pak Kut malam sudah ini. Malam ini penuh depan. harus semangat, harus sehat ya Bapak. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah yang saya share ini sudah kelihatan ya di layarnya Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Malam ini kita pemantapan Bapak Ibu. Jadi kisi-kisinya itu keluar Bapak Ibu tanpa menghilangkan kisi-kisi lama. Jadi masih ada beberapa soal yang ada pada kisi-kisi lama. Jadi yang adakah uraiannya tidak ada pilihan ganda Bapak Ibu untuk PJK dan SJT-nya. Jadi KL PPG 1 ini tentang SJT yaitu ketakwaan, kemanusiaan, persatuan, demokratis, keadilan, kemudian etika profesi itu hanya 2 Bapak Ibu. Kemudian berjiwa wirausaha. Nah, hanya ini yang keluar Bapak Ibu untuk SJT-nya. Insya Allah ini nanti mudah-mudah. Insya Allah ya. Untuk ini KL PPG pertama itu SJT. Kemudian ada KL PPG 2 yaitu pembentukan komponen tujuan dan indikator pembelajaran. Jadi dari KD kemudian menjadi IPK ketujuan pembelajaran yang mana KKU KD itu jika level 4 maka tujuan juga level 4 indikator IPK-nya juga level 4 ya Bapak Ibu. Itu sudah ada di kisi-kisi kita 21 sampai 30 Bapak Ibu. Yaitu hampir-hampir mirip. Kemudian ada KL PPG 3 Bapak Ibu. Tentang analisis struktur materi dan analisis alur materi ajar. Ini sama. Itu ada di 81 sampai 90 di kisi-kisi yang kemarin. Nah, soalnya hampir-hampir mirip. Kemudian KL PPG 4 yaitu tentang pembelajaran, merancang pembelajaran secara terstruktur. Nah, ini ada pedagogiknya, ada teknologinya. Jadi kalau teman-teman biologi itu kenalnya STEAM, kalau teman-teman fisika itu masih TPACK. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu bisa TPACK ataupun STEAM-nya masuk di sini. Kemudian KKL PPG 5 yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Itu model pembelajarannya apa, metodenya apa. Nah, itu sudah disampaikan. Kemudian lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemarin kita sudah belajar itu. Akomodatif, adaptif, progresif terhadap perkembangan zaman. Ini juga sudah Bapak Ibu. Jadi tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terkini, model penggunaan model pembelajaran. Nah, itu masuk di sini Bapak Ibu. Kemudian KL PPG 6 ada perkembangan peserta didik, ada kurikulum, ada lingkungan belajar. Nah, itu juga sudah kita belajar itu mengevaluasi itu 101 sampai 110. Kemudian ada KL PPG 7. Ini yang belum ada Bapak Ibu. Jadi ini baru. Refleksi komprehensif pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, terhadap evaluasi pembelajaran. Nah, ini nanti akan saya bahas sendiri. Kemudian ada mengembangkan atau PKB. Jadi mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, itu ada praktek baik atau best practice, publikasi, ilmiah, pencarian informasi baru, jejaring, dan kolaborasi. Nah, ini juga hal baru yang akan saya bahas, Bapak Ibu. Yang lainnya insya Allah kita sudah belajar. Oke, dari kisi-kisi ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Sama santai-santai ya, Bapak Ibu, jangan dedek ya. Siti, Bu Siti. Oh ya Bu, mau bertanya. Berarti ini kisi-kisinya sama kayak yang kemarin itu ya, Bu? Kenapa, Ibu? Kisi-kisinya hampir sama-sama yang kemarin gitu ya? Ya. Bu Siti. Sama. Ya. Jadi kita ini yang untuk apa nih untuk UUP sekarang ini nggak ada apa namanya
nggak ada pedagog apa profesional ya? Profesional. Kalau Nggak ada. menurut ya kisi-kisi yang sudah terbaru Bu, tidak ada profesional. Tetapi katanya ya Bapak Ibu, saya kok masih dapat informasi dosen UNY itu masih memberikan soal-soal profesional. Padahal itu tingkat kampus besar itu ya Bapak Ibu. Terus mungkin profesionalnya itu diselip-selipkan Bapak Ibu di sedikit tapi tidak banyak dalam pembelajaran. Tapi tidak banyak lah. 5.000 Konel mah 5.000 murah ya lah. Contohnya seperti apa, Bu? Yang diselip-selipkan dikit itu seperti apa, Bu? Oke, seperti contohnya itu kemarin yang saya sampaikan ya, kalau pembelajaran fisika itu seperti gini. Mana ya? Mungkin nanti saya lihat, saya cari dulu filenya. Semoga lah sesuai dengan kisi-kisi yang memang sudah dijanjikan ya Bapak Ibu. Kalau tadi janjikannya PCK-nya 50, STJ-nya kemudian apa itu? Bentar. STJ-nya bisa 10 ya sudah, nggak usah ditambah yang lain, begitu. Semoga lah tidak ada, kalau janjinya tidak ada apa namanya, tidak ada apa? Profesional. Ya, Profesi. oke. Bapak Ibu sudah kelihatan? Udah Bu. Sudah, Bu. Bapak Ibu kita pemanasan ya soal-soal SJT ini KL PPG 1. Nah, itu sudah saya tatatkan sesuai saya cari. Ada beberapa memang teman-teman yang japri soalnya iya ada, tapi belum saya rapikan yang rapi bagus begitu Bapak Ibu. Ada ya teman-teman sesama apa Ini sedang mengajar di itu kelas. berbagi soal aja. Jadi ini KKL PPG 1 Bapak Ibu tentang ketakwaan. SJT-nya seperti ini. Jadi Pak Sony sedang mengajar di kelas. Pada saat sedang mengajar, Pak Sony mendengar suara azan berkumandang. Materi yang disampaikan Pak Sony hanya tinggal sedikit lagi dan jamnya juga sudah mendekati istirahat. Yang dilakukan Pak Sony sebaiknya yang mana Bapak Ibu? Boleh di kolom chat. Yang B, Bu. Yang B. Siswa. Yang B. B. Mendengarkan ajan B, dan Bu. B. Kayak Ada yang A. Kalau yang A itu Ada yang A, kurang ada cepat. yang B. Bapak itu Ibu. masih menerangkan. B, Bu. Mendengar Kalau yang azan. A, Pak gurunya masih ngomong. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ketika Iya, yang A itu disuruh mendengarkan ajan, tapi dia memang guru diam, tetap Bapak Ibu. menerangkan. Sekali ya. Masih Ya, yang kurang B. tepat. Apapun mau menerangkan sedikit atau tidak diperkenankan. Jadi ini adalah dari unsur ketakwaan itu adalah memang mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam. Jadi tidak ada menerangkan siswanya diam, gurunya menerangkan. Berarti kan gurunya tidak ini ya. Iya, Bu. Tidak mendengarkan. Jadi jawabannya B ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Jadi ini contoh tentang KL PPG 1 kemanusiaan. Di sekolah tempat Anda mengajar ada siswa dari keluarga kurang mampu. Siswa tersebut menjadi korban bully di kelasnya. Hampir setiap hari siswa tersebut merasa tidak nyaman di kelas hingga malas berangkat sekolah. Orang tuanya melihat jika anaknya sikapnya berubah dan melaporkan kepada Anda, yang Anda lakukan. Yang C, Bu, memanggil siswa tersebut, memberikan motivasi dan menegur siswa kelas. Betul, C. Ya, Yang C, C. Bu. Iya, C. C. Yang lainnya Panggil siswa. dan menegur siswa kelasnya. Oke, yang lainnya ada yang C. Memanggil siswa tersebut memberikan motivasi
menegur. Oke. Memanggil siswa dan memberi motivasi dan menegur Kemanusiaan ya Bapak Ibu benar. Jadi memanggil siswa tersebut yang memberikan motivasi dan menegur siswa kelasnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu soal yang lain tuh suaranya, Bu. bentar. Makan ya. Ini adalah contoh soal demokratis Bapak Ibu. Jadi menjelang sekolah, Anda mengajar akan diadakan karya wisata untuk semua guru. Kemudian hampir semua guru sangat antusias untuk mengikuti, tetapi tidak ada salah satu guru yang tidak bisa ikut karena alasan keluarga. Teman-teman, guru yang lain merasa dengan merayu guru tersebut sebagai teman dari guru yang tidak ikut, apa yang Anda lakukan? Coba Bapak Ibu yang A, Bu. Yang Ya. A. Yang A. Yang A. A. Berikan Berikan pengertian pada teman guru yang lain. Ya, demokratis. A. Kepada guru yang lain kalau kita harus bisa menerima kondisi dan alasan teman guru yang tidak bisa ikut. Oke, yang A yang memberikan pengertian kepada guru yang lain, memberikan pengertian. Yang lainnya ini apa Bapak Ibu? Memberikan merayu, mengajak teman guru yang lain ikut merayu guru tersebut. Nah, oke, kalau merayu itu kan biasanya C. Oh, banyak yang A. Ya, kalau merayu itu akan memaksa secara halus Bapak Ibu. Iya tuh, Bu. Oke. Berarti ini memberikan pengertian kepada guru yang lain kalau kita harus bisa memahami kondisi dan alasan teman guru yang tidak bisa ikut. Oke. Betul ya Bapak Ibu, jawabannya A. Ini kayaknya Bapak Ibu sudah matang di SJT ini. Lumayan ini kalau sudah matang baik. Oke, ini adalah contoh dari KL PPG 1 tentang keadilan Bapak Ibu. Jadi musim hujan berdampak beberapa daerah kebanjiran. Salah satu teman Anda rumahnya ikut kebanjiran sehingga dia tidak memiliki banyak baju ganti dan makanan. Karena kondisi tersebut, akhirnya teman Anda beberapa hari tidak berangkat kerja dan tugasnya terlambat. Sebagai teman kerja, apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Oke, Yang C, silakan Bu. bisa. C, melaporkan. C, Bu. C. Oke, yang saya menunggu C. yang lain. Yang benar. Melaporkan pada kepala sekolah. C, Bu. Dan C, Bu. C. tugas apa yang Oke, C. C, ada yang C. Karena kondisi tersebut akhirnya teman Anda beberapa hari tidak berangkat kerja dan tugasnya terhambat. Sebagai teman kerja, apa yang Anda lakukan? Lili, ataknya boleh duduk apa belakang? Bapak Ibu membiarkan itu sudah terjadi tugasnya sehingga dia harus Duduk menyelesaikan. belakang piring boleh. Ambil piring boleh. Ibu Cuto. Oke. Yang lain Kita teman lain agar membantu mengerjakan tugas ini juga bentuk ketidakpedulian ya Bapak Ibu. Kemudian kalau D langsung membantu mengerjakan meskipun harus lembur sampai malam. Nah ini juga bagaimana C atau D Bapak Ibu? C, Bu. Kalau yang D itu kita tidak tidak berkolaborasi. Jadi kalau C, kita melapor kepada kepala sekolah kondisi teman tersebut, minta solusi mengenai tugas teman yang menumpuk agar bisa teratasi. Jadi kita berkolaborasi bagaimana cara mengatasinya, begitu ya Bapak Ibu. Kalau yang D bagus, tapi akhirnya tidak ada kolaborasi Bapak Ibu. Itu bentuk keadilan, soal-soal keadilan.
Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini adalah bentuk soal berjiwa wirausaha. Sebagai guru dituntut harus melek digital. Guru harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Siswa di sekolah terlihat sangat senang apabila diberi pembelajaran dengan media digital yang menarik. Maka sebaiknya sebagai guru harus bagaimana Bapak Ibu? Bu, yang C, aktif mengikuti pelatihan. Oke, Bu Linda C. Yang lainnya Bapak Ibu saya tunggu di chat. Oh ini C, C, C. Ya C, Bu Dery C. Oke, kayaknya teman-teman ini sudah. Dia apa, C? Dia atau C, Bu? C. D ya, Bu. Bu. Melek digital. Kalau yang dia cuma melihat video saja dan C. menyuruh siswa untuk merangkum. Jadi kalau yang D itu ada kata merangkum materi yang diberikan itu kan tidak diperkenankan ya Bu, di Kumer itu kita merangkum, menulis. Nah itu Iya, Bu. itu tidak diperkenankan. Jadi memang C itu aktif mengikuti pelatihan. Ini gurunya yang dituntut untuk aktif terus belajar. Oke, soal kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini soal KL PPG 1 tentang persatuan Bapak Ibu. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing provinsi tersebut memiliki kesenian daerah. Salah satunya adalah lagu daerah. Lagu daerah yang dimiliki bangsa Indonesia jumlahnya sangat banyak dan tidak dimiliki bangsa lain. Bahkan ada bangsa lain yang mengklaim lagu daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, selain bersyukur kepada Tuhan sebagai seorang guru, dapat melatih siswa untuk apa ini Bapak Ibu? Menggunakan lagu daerah asal sendiri atau membuat clipping lagu-lagu daerah, kemudian menuntut bangsa lain, memberikan tugas mencatat judul lagu daerah, menghafal semua judul lagu daerah yang ada. Mana Bapak Ibu? B. Yang B, yang lainnya saya tunggu di kolom chat Bapak Ibu. Oh ini B, 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 B. B. Membuat clipping lagu-lagu daerah. Menghafal semua judul tidak, memberikan tugas untuk mencatat juga, apalagi menuntut bangsa lain PBB kayaknya terlalu jauh ya Bapak Ibu. Itu betul, jadi membuat clipping lagu daerah yang dan ditempel di dinding-dinding kelas. Kalau A kenapa salah? Karena menggunakan lagu daerah asal sendiri, kata asal sendiri ini yang membuat kita tidak ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah etika profesi. Karena adanya kebijakan inklusi, sebuah sekolah banyak menerima peserta didik baru yang mayoritas tunanetra, yang memang banyak di daerah tersebut. Melihat hal ini, Ibu Nani selaku kepala sekolah membuat kebijakan yang bersifat menciptakan persamaan hak, kewajiban, dan derajat warga sekolah. Kebijakan tersebut adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? Memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra. Yang A, semua siswa membantu siswa yang tunanetra dalam belajar. Siswa tunanetra mendapatkan alokasi anggaran lebih, tidak. Semua warga sekolah wajib memahami dan memaklumi. Tidak juga Bapak Ibu. Siswa tunanetra disatukan dalam kelas menjadi apa bedanya dengan sekolah khusus saja kalau begitu ya Bapak Ibu kalau memilih D. Nah, oke. Jadi memang jawabannya adalah E, memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Oke, jadi kalau yang D jawabannya ya disekolahkan saja sekolah khusus tunanetra kan ada ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke etika, tetap ini soal contoh etika profesi Bapak Ibu. Ketika Anda melihat ada ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A sampai E. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? D, Bu. D.
D, Bu. D, Dan Bu. usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya pendidikan. Mengajukan D. usulan saat rapat sekolah tentang Danau. pentingnya pendidikan Oke. aturan kedisiplinan. Oke, Oke, baik. Sepertinya Bapak Ibu sudah bisa ini ya. 100% SJT-nya jalan lah. Oke, betul. Mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan. Kita lanjut tentang masih dengan etika profesi. Menjadi guru yang disukai peserta didik bukan perkara mudah. Namun hal tersebut dapat diupayakan dengan tetap menjaga kewibawaan. Jadi berikut ini adalah upaya yang tepat yang mana Bapak Ibu? C ya. C. C, Cica. C. Bisa. Yang lainnya Bapak Ibu saya tunggu. Ada yang D, ada yang C. C. Cicak. Oke Bapak Ibu. Suka menerapkan metode ceramah? Tidak ya Bapak Ibu. Suka memberi contoh kepada peserta didik sesuai keinginannya saja. Ada keinginannya saja juga tidak diperkenankan kita sebagai seorang guru. Memotivasi siswa dengan cara menyindir juga bukan Bapak Ibu. Tidak diperkenankan kita. Nah tinggal C atau D Bapak Ibu. Nah yang paling kira-kira menjaga kewibawaan Bapak Ibu. Kadang-kadang humor tapi tidak menjaga kewibawaan. Juga sampai karena dianggap teman sama anak-anak antara marah dan bercanda itu tidak ada bedanya. Nah kita harus punya itu ya Bapak Ibu. Antara bercanda, marah, anak-anak harus tahu. Nah jika marah atau kecewa pada peserta didik, berbicaralah pada mereka. Bicaralah pada mereka. Ya Bapak Ibu. Jawabannya C ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu itu adalah contoh soal SJT Bapak Ibu. Sesuai dengan kisi-kisi. Insya Allah agak mudah-mudah. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan mengenai soal PKB ya Bapak Ibu. Bentar. Nanti dia namanya Bu, bisa masuk bergabung. Kenapa Bapak? Masih banyak Nanti di share teman-teman yang anunya Bu, belum bisa jawabannya. bergabung, Bu. Karena saya baru masuk bisa bergabung Bu. Iya. Saya tidak bisa tadi pertama ikut. Ya. Iya. Oh nanti ada seperti biasa, file akan Yang link saya share ya Bapak kirimannya. Ibu di grup. Oh, iya, Kemudian iya. Iya, Bu, kasih Bu. apa mungkin kalau belum nggak bisa bergabung itu karena ini ya Bapak Ibu, apa itu namanya? Internetnya ya. Jaringan paling. Jaringan Bu, Iya. kurang Oh, bagus iya. rumah. Iya, Iya, apalagi musim hujan lagi sini Bu. Iya. Iya, banyak teman-teman yang nggak bisa masuk. Bentar, biar biar kami share ya Bapak Ibu soalnya. Saya akan membahas KLPPG tentang PKB. Ya, ini belum tidak ada Bapak Ibu di kemarin ya Bapak Ibu tidak ada di kisi-kisi yang kita sampaikan mengenai 50 soal itu belum ada. Bentar. Saya Oke, Bapak Ibu tidak bisa melihat share screen saya. Oke, baik. Ya, Bu. Sudah Bu. Soal PCK KL PPG 8, jadi sesuai kisi-kisi terbaru yang kemarin sudah ini ya Bapak Ibu sudah ada. Berapa sih Mas? Bentar. Oke, baik. KL PPG 8 ini mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Jadi Bapak Ibu kita mengenalnya adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita kenal dengan PKB. Jadi PKB ini adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru, baik pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya.
di mana serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Jadi program PKB ini sangat penting karena dapat mengembangkan keterampilan instruksional dan pengetahuan terhadap konten pembelajaran yang bersangkutan. Ini adalah PKB ya Bapak Ibu. Kemudian oke, jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan itu dibagi menjadi 3 jenisnya Bapak Ibu. Ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, ada karya inovatif. Saya hanya mengingatkan, saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini kemarin waktu pendidikan PPG. Jadi pelaksanaan pengembangan diri, jenis PKB pertama yang harus dilakukan guru adalah mengembangkan diri dengan meningkatkan profesionalitas terhadap tugas dan kewajiban sebagai tenaga pengajar. Caranya mengembangkan diri dapat dilakukan melalui kegiatan ikut diklat fungsional, kolektif. Pengertian dari diklat fungsional adalah untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap yang sesuai. Biasanya Bapak Ibu mengikuti diklat, kemudian kegiatan pembelajaran mandiri di PMM. Nah, itu adalah contoh dari pengembangan diri Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, publikasi ilmiah. Jadi kontribusi guru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan membuat dan mempublikasikan karya tulis ilmiah. Jadi untuk mempublikasikan karya ilmiah, pemerintah membaginya dalam 3 kelompok. Ada publikasi ilmiah mengenai hasil penelitian ilmu pendidikan formal berupa makalah tinjauan ilmiah. Makalah tinjauan ilmiah itu kita menyebutnya praktik baik, best practice. Kemudian artikel ilmiah, tulisan ilmiah populer, dan sebagainya. Jadi guru dapat menjadi narasumber untuk kegiatan seminar, diskusi ilmiah, atau lokakarya di berbagai tingkatan. Guru dapat membuat pedoman dan buku teks pelajaran. Itu adalah contoh publikasi ilmiah, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah karya inovatif. Dalam karya inovatif, guru dapat berkontribusi dalam mengembangkan dan modifikasi terhadap peningkatan dan kualitas pembelajaran. Ada karya-karya yang bisa dilakukan. Membuat karya seni, menciptakan karya di bidang sains yang dapat dimodifikasi oleh siswa, mengembangkan model pembelajaran yang atraktif, efektif, dan kreatif. Yang kemarin saya lihat juga Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan ya. Membuat karya inovasi ini saya di Japri kemudian disuruh menilai gitu. Itu adalah sudah Bapak Ibu lakukan. Baik. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu tahu apa PKB itu. Kemudian ada kisi-kisi yang pertama yaitu praktik baik, best practice. Kemudian kalau di buku 4 Bapak Ibu, buku 4 itu buku tentang karya tulis ilmiah untuk naik pangkatnya Bapak Ibu guru. Itu namanya best practice itu makalah tinjauan ilmiah. Jadi makalah yang berisi ide, gagasan, mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan atau pembelajaran yang ada di satuan pendidikan di sekolahnya. Jadi makalah ini namanya makalah best practice, praktik baik. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian kerangka isinya best practice-nya apa? Ada bagian awal, bagian isi, bagian penunjang. Bagian awal seperti halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, abstrak atau ringkasan. Jadi bagian isi pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Jadi berbeda ya Bapak Ibu dengan PPK. PPK itu laporan hasil penelitian. Di situ ada yang namanya siklusnya. Kalau best practice tidak punya siklus. Oke. Kerangka isi laporan best practice itu apa? Bagian awal, halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Bagian isi ada pendahuluan, kajian pustaka, bab pembahasan masalah, kemudian simpulan, bagian penunjang, daftar pustaka. Oke. Jadi makalah asli atau fotokopi pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Jadi tanda tangan kepala perpustakaan beserta cap disimpan di perpustakaan. Jadi kalau lengkap Bapak Ibu nanti mengumpulkannya biasanya kalau naik pangkat itu nilainya 2 Bapak Ibu untuk praktik baik.
Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini bentar. Oke, contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Berikut ini beberapa hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran di beberapa kelas. Pada materi kelas 11. Besarkan dikit, Bu. Kenapa, Bu? Besarkan dikit, Bu. Kecil. Terlalu Kecil, kecil. Bu. Kecilan, Bu. Iya, Bu. Nah, ya sudah jadilah, Bu. Nampak, Bu. Jadi di sini ada problem listening. Bu Siti, Bu Siti, Iya, mohon maaf sebentar aja Bu. Ibu Rini, Bu Rini, Ibu Rini masih ada Bu? Soalnya Ada beliau, masih. oh ya, tolong buka WA grup Bu. Beliau dapat apa namanya dari LPTK tadi videonya belum bisa dibuka. Tolong Bu Rini. Terima kasih Bu Oh iya Siti, iya iya lanjut iya Bu. iya iya. Iya iya. oke. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi ada soalnya Ya, Iya Bu, Bu. lanjut. berikut ini beberapa hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran di beberapa kelas. Pada materi kelas 11 yang disajikan pada tabel berikut. Jadi ada modelnya PBL, Problem Based Learning 11 IPA 1. Jadi nilainya untuk sistem koordinasi 81, untuk sistem reproduksi 84. Kemudian Project Based Learning, projectnya kelas 11 IPA 2, koordinasi 70, reproduksi 70. Kemudian Discovery Learning 11 IPA 3, sistem koordinasi rata-ratanya 76, sistem reproduksi 75. Cooperative Learning 11 IPA 4. Untuk sistem koordinasi 83, sistem reproduksi 89. Dari hasil nilai rata-rata siswa, ada beberapa pernyataan yang tepat tentang penggunaan model pembelajaran yang digunakan guru. Jawaban bisa lebih dari satu, Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? Coba Bapak Ibu baca yang mana kira-kira ini. Yang C bisa, Bu. Jadi itu Yang ya E A, juga B, bisa. C, Yang D, C E, dan E Bapak. itu bisa. C dan E. C dan E. Perlu ada perubahan model pembelajaran yang digunakan di 11 IPA 2. Dalam agar rata-rata nilai siswa meningkat. B B dan juga E. kayaknya B. B. B dan E. B dan C. Model pembelajaran yang diterapkan guru pada kelas 11 IPA 1 sangat efektif menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, itu karena sama-sama 81, 84. Kemudian model cooperative learning yang digunakan sangat cocok diterapkan di kelas 11. Oke, saya tunggu Bapak Ibu coba dibaca pelan-pelan Bapak Ibu. B dan C, Banyak Bu. yang B 2, dan 3, 5. Ibu, 5, ini jawabannya boleh lebih dari satu ya? boleh. BCE, BCE. Boleh monggo BCA menggunakan angka juga boleh Bapak Ibu. Dua, tiga, lima. 2, 3, 5. Oke, baik kita. Mau Oke. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3 saja. 2. Oke, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang A atau 1, model pembelajaran discovery learning, discovery, sangat tepat digunakan di kelas 11 IPA 3 karena nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan. Nah, tidak ada kata peningkatan Bapak Ibu kan di sana sistem koordinasinya 76, sistem reproduksinya 75. Kan juga peningkatannya tidak ada di mana itu tidak ada. Kemudian Penurunan malahan. Penurunan.
Model pembelajaran yang diterapkan guru pada kelas 11 IPA 1 sangat efektif menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang ini ya Bapak Ibu Itu, Bu. Ada peningkatan Peningkatan 81 ke 84. Betul ya Bapak Ibu? Ya, betul. B, betul. Betul. Oke. Kemudian perlu ada perubahan model pembelajaran digunakan 11 IPA 2 dalam pembelajaran agar rata-rata nilai siswa meningkat. Betul. Ya, karena tidak ada peningkatan di situ Salah. ya. Salah, tak ada peningkatan. Ya, Dia tak ada hanya peningkatan. mentok di KKM itu. Kurang tepat ya Bapak Ibu. Tetap Iya. kita lanjutkan. Seluruh model pembelajaran digunakan guru sudah sangat efektif dalam meningkatkan rata-rata nilai siswa pada kelas. Tidak Bapak Ibu. Tidak, Ada tidak termasuk. Tidak. ya. Model kooperatif learning yang digunakan sangat cocok diterapkan Ya. di kelas. Iya, benar. Betul. Ya, benar. Ya betul Bapak Ibu. Berarti D dan E. 2, Jadi 3, dua 25. 25. 25. 25, Bu. ya, 25 atau Ya, B 25. ya Bapak Ibu. 25. Ya betul. Atau B, CBE Bapak Ibu yang paling bawah itu ya. 25. Ya, B dan E. Izin, Bu. Boleh. Berarti B, kalau tadi kan seperti penjelasan dari pengawas kami tadi, kalau di soal yang ini, dia itu semuanya dapat nilai, Bu. Jadi nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini B ini yang tertinggi ya, Bu, dapat nilai yang 5. Oke, jadi ini memang ini soal tahun kemarin Bapak Ibu PPG Prajab ya ini PPG Prajab soal tahun kemarin punya biologi. Nah, ini soalnya memang jawabannya lebih dari 1. Nah, kalau bisa menjawab seperti ini, kalau sudah lebih dari 1, bukan 1 ya Bapak Ibu. Kalau 1 contohnya gini, A, B, C, D, kemudian kalau B benar dapat nilai 4. Kalau dia jawabnya C dapat 3, jawabnya D dapat 2 kan begitu. Tapi kalau jawabannya sudah ada keterangan lebih dari 1, biasanya B dan E itu kalau dianggap benar ya B dan E itu jawabannya bisa dapat 4 begitu. Jadi tergantung ya Bapak Ibu. Kalau biasanya single tuh. Jadi kalau hanya A, B, C, D, E, memang namanya. Berarti buat itu bisa diklik, Bu. Ya, ini bisa diklik. Biasanya kalau Bapak Ibu mendapatkan soal seperti ini besok, berarti ini bisa diklik 2 jawaban, 3 jawaban, atau semua jawaban Bapak Ibu. Kalau besok hanya suruh milih, pas kadang-kadang tiap soal itu suruh milih saja salah satu saja. Kan di sini sudah ada dalam jawaban bisa lebih dari 1. Oh, berarti banyak bisa lebih dari 1. Begitu ya Bapak Ibu. Ini contoh tahun kemarin. Bukan tahun kemarin ya, masih tahun ini, yaitu soal Prajab biologi. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Masih dengan praktek baik. Jadi berikut ini beberapa hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 11 IPA 2 materi struktur jaringan pada tumbuhan yang disajikan pada tabel berikut. Rangga kuis 180, kuis 283. Bayu kuis 160, kuis 260. Cinta kuis 173, kuis 275. Rani kuis 180, kuis 280. Dina kuis 185, kemudian kuis 290. Dari hasil data penilaian sesuai yang telah dilakukan, ada beberapa pernyataan yang tepat tentang penggunaan model pembelajaran yang digunakan guru. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, E? Yang A, Bu. Oke, model pembelajaran Discovery Learning sangat tepat digunakan di kelas 11 IPA 1 karena beberapa siswa mengalami belajar. Masalahnya ada yang tidak meningkat kan Bapak? Bayu dan Rani itu tidak meningkat, maka kurang tepat. Yang B, yang mana Bu? Model pembelajaran diterapkan guru
Karena banyak juga nilainya di bawah standar kan. Juga tidak yang B ya Bapak Ibu. Kenapa B? Tidak, bukan B Bapak Ibu. Karena di situ model pembelajaran Bu. Kayaknya lebih tinggi karena itu, banyak Bu. juga nilainya di bawah standar. Nilainya di bawah standar itu hanya 60 Bapak Ibu, yang lainnya di atas 70. Iya. Oke, berarti B juga kurang tepat. Yang C, model pembelajaran sudah efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama siswa yang bernama Dina dan Rani. Kurang tepat karena Rani tidak mengalami Iya, peningkatan. betul. Jadi C-nya salah. Yang D, Bapak Ibu, model pembelajaran belum efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama siswa yang bernama Bayu dan Rangga. Kalau Rangganya ada peningkatan, kalau Bayunya tidak, berarti kurang tepat. Kalau yang E, satu-satunya nih, A sama D salah semua ini. Model pembelajaran yang digunakan di kelas tersebut terlihat dari Model pembelajaran 80% digunakan. nilainya Rata-rata di atas 70. Oke, siswanya semua jumlahnya 5 ya Bapak Ibu. Iya. 5, satu yang di bawah 70 yaitu Bayu. Berarti 4/5 dikalikan 100 itu sama dengan 80%. 80% Bapak Ibu. Ya, Ya, berarti benar yang E. ya betul. Jadi jawabannya yang E. Jadi jawabannya yang E Bapak Ibu itu untuk contoh kasus praktik baik. Nah, ini saya lanjutkan lagi tentang publikasi ilmiah, sharing, menyebarkan pemikiran, argumentasi, atau karya inovasi. Jadi, pengembangan diri itu ada tentang publikasi ilmiah itu ada 10 Bapak Ibu. Presentasi di forum ilmiah, hasil penelitian, kita sebutnya dengan PTK, tinjauan ilmiah atau refleksi, atau praktik baik, tulisan populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Itu ada 10 Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Loh, sudah ada jawabannya Bapak Ibu. Mau saya tutup ini. Ini contoh. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat efektif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya keprofesian berkelanjutan dalam kategori apa Bapak Ibu? Jadi kalau seperti itu adalah dalam publikasi ilmiah. Kalau sudah masuk koran Bapak Ibu tulisannya, kemudian publikasi ilmiah di mana? Di media massa. Nah, media massa itu di sana ada beberapa tingkatan. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Kalau dalam soalnya nanti diminta seperti itu. Jadi publikasi ilmiah itu contohnya ya ada 10 ini Bapak Ibu. Kemudian tulisan ilmiah populer itu masuk publikasi ilmiah yang ada di, biasanya Bapak Ibu menulis di koran, artikel ilmiah juga ya. Nah ini kalau soalnya seperti ini, baru publikasi ilmiah di media massa. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini pengembangan diri Bapak Ibu. Aktivitas pengembangan diri dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral. Mengandung pengertian yang bagaimana Bapak Ibu? A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. B. Aktivitas pengembangan diri dapat melebar ke topik-topik lain. Terjadi secara mendalam dan melibatkan banyak partisipan, mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya, melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang A. C. Yang A, Bu. Yang A. Jadi, aktivitas pengembangan diri Bapak Ibu, pengembangan diri diklat-diklat tadi ya Bapak Ibu. Mulai dari sampai dengan tindakan yang terjadi berulang dan mengandung pengertian yang bagaimana, yaitu adanya mesti dampak peningkatan profesionalisme Bapak Ibu. Itu adalah contoh ini ya Bapak Ibu KLPPG 8 ini. Peningkatan profesionalisme secara
Tidak ada yang ditanyakan? Maaf Ibu, saya mau bertanya. Boleh. Begini Bu, yang tadi nomor berapa tadi tentang publikasi ilmiah itu juga karya inovasi ya Bu, yang apa? Ada pedoman guru itu. Ya. Pedoman guru. Kalau publikasi ilmiah itu pedoman guru itu masuk ke publikasi ilmiah. Karya inovasi bukan. Itu sendiri. Jadi pengembangan PKB itu ada 3. Pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovasi. Nah, karya inovasi itu biasanya kita menggunakan teknologi tepat guna, Bapak Ibu menggunakan media di kelas. Nah, itu. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Contoh yang terakhir tadi apa jawabannya, Bu Siti? Contoh terakhir. Oke, untuk publikasi ini ya Bapak Ibu. Yang ini. Jawabannya B, publikasi ilmiah di media Publikasi massa. ilmiah dan Jika Bapak Ibu menulis tentang ini namanya artikel ilmiah populer boleh. Nah itu menulis ide-ide tentang di kelasnya Ibu, kemudian dipublikasikan di media massa, maka itu termasuk publikasi ilmiah di media massa Bapak Ibu. Biasanya kalau kita di mana itu di koran ini yang Jawa Pos ada yang kalau sudah kita terkenal kan 1,4, 750. Kalau menulis ya Bapak Ibu. Setelah soal ada yang lainnya Bapak Ibu. lagi Bu. Soal terakhir. Jadi Setelah soal ini jawab. jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk membahas yang namanya refleksi komprehensif. Boleh, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, saya lanjutkan. Oke, terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, jadi kalau tadi yang pertama KLPPG 1 tentang soal SJT, Bapak Ibu sudah tahu ya contohnya seperti apa. Kemudian kalau KLPPG 2, kisi-kisi 21 sampai 30 itu sama dengan KLPPG 2, yaitu tujuan dan indikator pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Kemudian KLPPG 3, kisi-kisi itu sama dengan kisi-kisi 81 sampai 90 tentang analisis struktur materi ajar dan alur materi ajar. Kemudian KLPPG 4 itu sama dengan kisi-kisi 91 sampai 100, yaitu merancang pembelajaran terstruktur, TPACK, STEAM, yang sudah Bapak Ibu pelajari. Kemudian KLPPG 5, kisi-kisi 101 sampai 110, ini 101 sampai 110 itu sama dengan KLPPG 6 dan 5 Bapak Ibu. Karena di sana ada evaluasi pembelajaran. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa, akomodatif, adaptif, dan progresif pada perkembangan zaman. Nah ini sama. Kemudian yang KLPPG 7 itu refleksi secara komprehensif. KLPPG 8, PKB sudah kita bahas. Jadi saya akan bahas yang refleksi secara komprehensif. Jadi komprehensif itu menyeluruh Bapak Ibu, mulai dari rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, refleksi sendiri apa? Refleksi itu proses yang aktif dan disengaja oleh individu untuk mengobservasi fakta atau peristiwa yang dialami. Jadi refleksi ini adalah proses memikirkan peristiwa, mengajukan pertanyaan untuk mengeksplorasi mengapa peristiwa itu terjadi, apa yang berbeda, apa yang baru, apa yang dirasakan, dan tindakan apa yang mungkin bisa memberikan hasil yang terbaik. Melalui refleksi, individu dilatih untuk senantiasa berpikir kritis dan terus belajar. Itu adalah refleksi Bapak Ibu KLPPG 7. Jadi kadang-kadang merefleksikan pembelajarannya, rencana pembelajarannya, evaluasinya. Nah, ini contohnya soalnya seperti ini Bapak Ibu. Bu Indah adalah seorang guru SMA. Beliau sudah menyusun dan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk melakukan refleksi pembelajaran.
Nah, tetapi salah satu muridnya bernama Rendra belum dapat melakukan refleksi dengan mendalam karena belum terbiasa melakukan refleksi. Salah satu cara yang bisa Bu Indah lakukan untuk memfasilitasi Rendra berefleksi adalah kira-kira A sampai E yang mana Ibu? Mengulang pertanyaan agar dapat dimengerti oleh Rendra, membiarkan karena hanya satu orang yang melakukan refleksi. Yang A, Pak Mustamin, oke. Iya, Memberikan mengulang pertanyaan pertanyaan. yang hanya memandu, memberikan kesempatan Rendra melakukan refleksi lain waktu, memanggilnya ke depan kelas untuk melakukan refleksi sendiri. A, Bu. Mengulangi Ya, A. pertanyaan. Ada yang A. Saya lihat dulu di chat. Biarkan Oh, tidak A. mungkin memberi pertanyaan temannya. Ada yang D. Ada yang A. Jadi Rendra sendiri ya Bapak Ibu. Kalau jawabannya B, membiarkan karena hanya satu orang. Ya tidaklah, guru tidak boleh membiarkan siswanya. Iya. Iya. Oke. Yang C. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau yang E, C. Memberikan pertanyaan tambahan yang memandu. Jadi kan refleksi itu memberikan pertanyaan Bapak Ibu ke anak-anak. Kemudian kok belum bisa dikasih pertanyaan memandu lagi yang mungkin lebih mudah dimengerti oleh Rendra. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, Oke. seperti memberikan gambaran lebih luas. Ya, betul. Pakai remedial juga Bu ya. Bu, kalau refleksi ini berarti mengulang apa gimana Bu? Kayak remedial berarti Bu ya. Ini hanya merefleksi Bapak Ibu, nggak sampai remedial. Ini refleksi. Refleksi memberikan apa Bu? Ya, refleksi itu hanya memberikan anak-anak bagaimana pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini kan begitu awalnya. Terus nanti mungkin anak-anak yang kurang bisa ini diberikan pertanyaan pemandu lagi yang mungkin lebih dimengerti. Oke, Ya, saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Bu. Pak Ahmad adalah seorang guru biologi SMA. Pak Ahmad telah menyiapkan beberapa pertanyaan ya, untuk memandu proses refleksi tersebut. Pada hari tersebut, Pak Ahmad merupakan guru terakhir yang masuk di kelas sebelum menjelang jam pulang. Nah, ketika menjelang akhir pembelajaran, Pak Ahmad pun mengajak peserta didiknya untuk melakukan refleksi bersama. Namun, suasana kelas pada saat tersebut cukup panas dan riuh. Apa yang dapat dilakukan Pak Ahmad untuk menciptakan kondisi kelas sehingga peserta didik tenang dan dapat mencari posisi yang nyaman untuk melakukan refleksi? Yang C, Bu. C, Bu. Yang C. C, Bu. C, nyaman. Yang lainnya Bapak Ibu saya tunggu. Yang C. Yang C, Bu. C, C, Bagian C. C. Mengajak. Mengkondisikan Berikan, didik. ya. Mulai duduk Tenang. Ya, Bapak Ibu benar. Jadi kalau yang lainnya meminta peserta didik mencatat, itu tidak diperkenankan. Meminta peserta didik masuk sesi refleksi tanpa pengkondisian. Ya kita harus dikondisikan anak-anak, apalagi di situ ada suasana kelas yang cukup panas dan riuh. Maka mengkondisikan peserta didik dulu untuk duduk tenang. Kemudian mencari posisi yang nyaman untuk melakukan refleksi. Itu berarti yang C ya Bapak Ibu. Lanjut. Perhatikan pertanyaan berikut ini Bapak Ibu. Apa saja yang kamu ketahui tentang materi ini sebelumnya? Bagaimana perasaan kamu tentang pembelajaran hari ini? Tahapan apa yang kamu lalui untuk melakukan tugas atau proyek ini? Bagaimana? Bagian mana dari pembelajaran ini kamu sukai? Apa yang ingin kamu tingkatkan? Jika ada kesempatan untuk mengubah, apa yang ingin kamu ubah dari proyek ini? Pertanyaan di atas yang kurang tepat untuk mengajak peserta didik berefleksi terkait pengalaman belajar yang sudah dialami. 6 ya. 5 Oke. dan 6. Bu. 5 dan 6 ya, Bu. 5 dan 6 yang lainnya Bapak Ibu. Untuk ada A, ada C. Jadi untuk pembelajaran yang sudah ya Bapak Ibu.
satu dan Ngajak Satu dan peserta Satu dan tiga. pengalaman belajar yang sudah dialami. Yang sudah dialami itu yang satu Apa yang mana? saja yang kamu satu ketahui dan tentang tiga, materi Bu. Satu dan Satu dan dua, tiga, Bu. Bu. Yang sudah Satu dan dialami, tiga. Bapak Ibu. 1 dan 3. Sudah. Kurang tepat yang sudah dialami. Nomor 5 dan 6, apa yang ingin kamu tingkatkan? Berarti kan belum dialami. Kan Iya. masih apa yang kamu tingkatkan, Bapak Ibu? Kalau bagaimana dari pembelajaran hari ini yang kamu sukai, berarti sudah dialami siswa, nomor 4. Iya. Tahapan apa yang kamu lalui untuk menghasilkan proyek atau tugas atau proyek hari ini? Berarti sudah selesai tuh. Tugasnya hari ini itu apa saja. Nah, yang belum, maka yang kurang tepat itu adalah 5 dan 6, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Bu, kalau nomor 1 itu pemancing, pertanyaan pemantik itu bisa juga di awal Jadi pembelajaran. ya, benar, Bu Linda. Jadi apa saja yang kamu ketahui tentang materi ini sebelumnya? Jadi ini kan sudah dialami siswa. Contohnya kalor pada saat pembelajaran SD dengan kalor saat pembelajaran SMP, sama gitu. Juga bisa materinya kalor. Nah, sebelumnya kamu pelajari apa? Tahu materi ini tentang ini apa? Apa saja kamu tahu tentang materi kalor ini? Jadi sudah pernah dialami. Nah, pertanyaannya, pertanyaan yang kurang tepat yang untuk mengajak peserta didik berefleksi terkait pengalaman belajar yang sudah dialami. Nah, berarti kalau 1 sudah dialami, 2, 3, 4 ini sudah dialami siswa. 5, 6 belum. Iya, Bu. Iya. Bu, iya. Oke, lanjut Karena ya dia Bapak tanya Ibu. apa yang kamu ketahui, tapi dia belum belajar. Bu Dita seorang guru SMK. Pada akhir proses pembelajaran, beliau mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi. Dalam proses refleksi, Bu Dita meminta peserta didik untuk bisa berbagi hasil refleksi. Namun ketika salah satu peserta didik sedang berbagi, ada peserta didik yang lain yang asik berbicara dengan teman di sebelahnya, mengomentari tentang hasil refleksi temannya. Berikutnya yang perlu dilakukan oleh Bu Dita adalah Yang B. Yang B. Yang B. Yang B, mengajak Iya, peserta didik iya. untuk kembali melihat kesepakatan kelas mengenai menghargai orang lain. Oke. Jadi Bapak Ibu ada beberapa soal memang berkaitan nanti dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa. Oke. Ada yang B, menunjuk kedua peserta didik tersebut untuk menyampaikan hasil refleksi, mengingatkan bahwa semua peserta didik akan diminta untuk menyampaikan hasil refleksi. Yang D, meminta peserta didik untuk berhenti berbagi. Oke, jawabannya B. ya, oke, baik Bu. Jadi mengajak peserta didik untuk kembali melihat kesepakatan kelas mengenai menghargai orang lain. Jadi kalau biasanya kita kan sekarang baik melakukan di kelas virtual, kemudian di kelas, itu ada namanya kesepakatan kelas. Contohnya kalau seperti ini, ada temannya yang merefleksi, berbagi hasil, berbicara sendiri dengan temannya, berarti tidak menghargai temannya yang melakukan refleksi. Nah, itu kembali lagi kepada kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Lanjut ya, Bapak Ibu. Bu Maria adalah seorang guru fisika. Bu Maria ingin mengajak peserta didiknya untuk melakukan refleksi pembelajaran. Bu Maria telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk memandu proses refleksi pembelajaran tersebut. Bagi para peserta didik, refleksi pembelajaran yang dirancang oleh Bu Maria merupakan sebuah kegiatan baru. Dan mereka tidak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang dirasa, sehingga dalam proses refleksi yang berlangsung, peserta didik cenderung diam dan tidak berbagi secara lisan. Apa yang dapat dilakukan oleh Bu Maria sehingga proses refleksi pembelajaran ini tetap dapat berlangsung dengan baik?
Jadi yang A memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi secara tertulis bagi yang bersedia. Yang B menunjuk beberapa peserta didik untuk menyampaikan secara lisan hasil refleksinya. Yang C menutup sesi refleksi setelah memastikan tidak ada peserta didik yang mau menyampaikan secara lisan. D meminta semua peserta didik untuk mencatat pertanyaan panduan dan menjawab kemudian dikumpulkan besok paginya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oh, yang E, Bu. Yang E. A, B, C, D. Saya E, Bu, E. Yang E. Kayaknya yang E enggak ada. Opsinya sampai D. Sampai D saja. Kita latihannya. D, D, D. Iya, Mbak Nia. D, D, Bu, D. D, Bu. D, Bu. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau ada seperti ini itu, jadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi secara tertulis bagi yang bersedia. Karena di situ dalam soalnya bagi peserta didik refleksi pembelajaran yang hari itu merupakan sebuah kegiatan baru. Jadi mungkin kalau langsung secara lisan belum ini ya Bapak Ibu belum terbiasa. Nah, maka tertulis itu masih bersedia. Gitu ya Bapak Ibu. Pokoknya memang kurikulum merdeka itu kitanya yang lemah lembut Bapak Ibu sebagai guru. Anaknya nggak bisa, kita tuntun sampai bisa, tidak boleh marah-marah. Oke Bapak Ibu refleksi sampai ini saja. Jadi sudah selesai. Tapi saya ini ya Bapak Ibu coba pemanasan ya. Ini soal-soal yang tahun kemarin itu biologi sama fisikanya saya campur ini. Seorang guru biologi akan menjelaskan terkait konsep tentang evolusi di kelas 12. Siswa di kelas tersebut memiliki perbedaan agama yang beragam dan sering terjadi konflik antar siswa dalam kelas bila ada perbedaan pendapat. Sedangkan materi tentang evolusi banyak sekali perdebatan atau perbedaan keyakinan yang berkaitan dengan agama tertentu. Bagaimana cara guru menghadapi kondisi tersebut? Ada yang D, ada yang E. Yang A, guru menjelaskan beberapa konsep penting tentang evaluasi yang tidak memicu perbedaan pendapat atau siswa yang berbeda agama. Jadi hanya konsep tertentu, yang lainnya. Yang A, hanya konsep penting saja, jadi yang kurang penting tidak dikasihkan ke anak-anak begitu ya. Oh gitu ya. Yang B, guru memberikan penjelasan secara detail tanpa melihat perbedaan pendapat siswa karena ilmu sains tidak melihat dari sudut pandang agama. Yang C memberikan penjelasan dari berbagai sudut pandang agama dalam menjelaskan konsep. Yang D, guru memberikan penjelasan kepada siswa ketika menjelaskan konsep evolusi serta memberikan ruang bagi siswa untuk bertukar pendapat tentang beberapa konsep yang berbeda. Yang E, guru memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya tanpa melihat perbedaan agama yang ada di kelas tersebut dan kegiatan pembelajaran siswa secara bebas, bertanya dan mengutarakan argumennya masing-masing. Ya, betul. Yang E. Oh, D. Yang D. Sama E. Jadi kalau yang D itu memberikan pengertian dulu kepada siswa agar tidak terjadi bentrok gitu. Iya. Menjelaskan konsep evaluasi serta memberikan ruang bagi siswa untuk bertukar pendapat tentang beberapa konsep yang berbeda. Jadi gurunya memberikan pengertian dulu, minimal menenangkan, mengkondisian. Kalau yang D kan tidak, Bapak Ibu. Begitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Pak Andi merupakan guru yang mengajar biologi di SMA 1 Mawar. Pak Andi akan menjelaskan materi bioteknologi dengan penerapan TPACK yang dapat diterapkan di kelas. Beberapa cara yang bisa dilakukan Pak Andi adalah T-nya itu adalah teknologi ya Bapak Ibu. Teknologi untuk menyampaikan pembelajaran agar menjadi lebih mudah ditangkap oleh siswa. PA adalah pedagogik. Pedagogik itu cara mulai merencanakan pembelajaran sampai mengevaluasi pembelajaran, yaitu itu pedagogik. Content knowledge yaitu materi Bapak Ibu, materi biologi, materi fisika,
bioteknologi, materinya itu adalah content knowledge, Bapak Ibu. Itu TPACK. Kemarin TPACK ini ada di kisi-kisinya fisika. Bagian Biologi adanya STEAM, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang soalnya yang kemarin munculnya TPACK. Oke. Yang A, guru memberikan penjelasan tentang pembuatan tape. Lalu siswa diminta melakukan kegiatan diskusi tentang dari berbagai artikel mengenai pembuatan tape. Diskusi itu pedagogik, Bapak Ibu. pedagogi. Iya, Bu. Ya. Teknologinya Teknologinya Bagian nggak ada. bagian E. Oke, teknologinya tidak Bagian ada. E, Bu, Iya, jawabannya. tidak ada. Bagian E. Yang B, ya. bagaimana menayangkan gambar menggunakan layar proyektor. Ini teknologinya, Bapak Ibu. Teknologi, Sama tapi teknologi makanan, Pedagogiknya nggak ada. ya Ya. pedagogi. Yang C, Bapak Ibu. Nah, itu sudah lengkap. Menayangkan beberapa contoh produk bioteknologi dan cara pembuatannya di PowerPoint. Teknologinya itu meminta siswa membuat video pembuatan tape yang akan dipresentasikan di kelas Oh, per iya. kelompok. Pedagogik. Iya. Bagian C. C. Bagian C. NC Bu, konten. Bagian C, Bu, lengkap. Bagian C lengkap. Oke, Bapak Iya. Ibu, ada per kelompoknya, Bagian C. untuk pedagogi, Ada teknologi, ada Iya. Lengkap sudah. produk bioteknologi jelas dengan soalnya materinya bioteknologi juga jelas. Ya. Lengkap ya Bapak Ibu. Ya, lengkap Kalau sudah itu. siswa mencari informasi di internet tentang cara pembuatan tahu, ya kan? Nah ini informasi teknologinya, informasi internet ya. Ini apanya? Kontennya tidak ada. Iya. Teknologinya juga tidak ada. diskusi. Oke Bapak Ibu, lanjut. Paham di sini? Ya, Bu. Untuk Ibu, untuk TPACK ini boleh ini ya, tidak berurutan apa teknologi dulu, pedagogik dulu gitu, nggak masalah. Ya, boleh. Boleh. Yang Oh iya, penting ada. ada ya, oke. Ya, Terus ada Ibu, lanjut Bu. teknologinya, ada pedagogiknya, ada kontennya. Oke. Yang C pedagoginya, Bu. Apa, Bu? Contoh pedagogik. Yang C ini pedagogiknya yang mana ini? Berkelompok, Presentasi, cara berkelompok. Oh iya iya. Oke, oke. Diskusi. Ya, model pembelajaran, Iya. metode. Pedagogiknya bioteknologi ya, Bu. Ya, jadi kontennya kan bioteknologi. Mm-mm. Kemudian teknologinya apa? Melalui Video. PowerPoint. Video. Video, PPT. Video. PPT, Nah, boleh. Terus pedagogiknya yang mana? Dikerjakan secara per kelompok. diskusinya. Ya, diskusi. Iya. Kita sudah dikasih. Kenapa? Kita TPACK untuk teknologinya, untuk pedagogiknya, kategorinya ada ya, Bu? Kemarin udah Ada, Bu, dikasih. tetap Bu Siti Asia itu seharusnya lebih paham daripada teman-teman biologi. Ada. Karena materinya kemarin saya bahas TPACK itu khusus. Itu di fisika. Iya, Kalau iya, iya. teman-teman biologi itu nanti menangnya di scaffolding. Scaffolding biologi ada lengkap. Scaffolding fisika nggak ada. Ya, Bu. Ya, Ya ke sana dulu ya. ada kategori-kategorinya ada. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Berikut merupakan alur tujuan pembelajaran yang Mana Pak Ayu? yaitu mendeskripsikan ciri-ciri virus secara tertulis dengan menyimak video atau menelaah gambar beberapa virus sehingga dapat melatih siswa dalam berpikir kritis. Maka proses pembelajaran yang bisa dilakukan guru jadi tujuannya adalah mendeskripsikan Bapak Ibu ciri-ciri virus. Berarti Bu, membuat laporan ya Bu? Oke, di sana mendeskripsikan C. ciri virus. Bu Elang. Mendeskripsikan ciri virus secara tertulis, menyimak video dan menelaah beberapa gambar. C. Melakukan pengamatan. Deskripsi ya.
Bisa membuat video menarik tentang ciri-ciri Kalau virus. Bapak Ibu tahu KKO-nya, maka mendeskripsikan itu berapa? C berapa Bapak Ibu? C4. C4. C2. C4. Oke, di sana di Iya, dalam soal adalah mendeskripsikan ciri-ciri virus secara tertulis dengan menyimak video dan melakukan identifikasi, menyimak video, menelaah gambar beberapa virus sehingga dapat melatih siswa dalam berpikir kritis. Nah, A sampai E itu yang berkaitan tentang ciri-ciri virus melalui video, itu hanya C saja Bapak Ibu. Tapi kata deskripsi itu sama dengan melakukan pengamatan pada KKO-nya. Kita melakukan pengamatan tentang ciri-ciri virus melalui video YouTube dan melakukan identifikasi dari video tersebut. Nah, yang di sana adalah menyimak video ya Bapak Ibu. Tapi yang A tidak ada videonya, bentuk gambar virus yang ada di internet. Yang B berbagi artikel ilmiah. Yang diminta kan menyimak video nomor 4 itu. Yang D menarik tentang membuat video menarik tentang ciri-ciri virus beserta jenisnya yang menggunakan aplikasi edit video. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian yang E membuat laporan. Yang di sana hanya mendeskripsikan ciri-ciri virus secara tertulis dengan menyimak video. Iya. Berarti dia harus melakukan pengamatan. Iya, jadi di sana yang diminta apa, kita cari solusinya atau pilihan jawabannya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, Pak Didi melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat digunakan oleh Pak Didi adalah Sajikan berarti project ya, Bu? hasil percobaan. Project, Bu. Project. Project ya, Bu? Project, iya, Bu. Bapak ini masih ingat ya kan kemarin itu kan hasil motor kan begitu ya Bapak Ibu. ya. Nah kalau itu hasil percobaan, nah itu masuk ke psikomotor kan, psikomotor produk unjuk kerja kan ada 4. Ya. Kalau tes kognitif itu ada 3, tes tertulis, penugasan, apalagi itu tes wawancara. Lisan. Oh iya tes lisan betul. Nah itu Bapak Ibu ya, itu kayaknya kisi-kisi 101 sampai 110 Bapak Ibu. 100, ya 100. Nah itu kan sama persis Bapak Ibu, soal-soalnya itu ya hampir mirip konsepnya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ini hal baru periode ini, yang penting tahu konsepnya, jalan nanti. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, ini sama santai-santai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sama tidur-tiduran. Pak Ian ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Dia ingin juga melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Ada kata-kata kekuatan dan kelemahan Bapak Ibu. Belajar pada murid. Manakah asesmen di bawah ini dapat dilakukan oleh Pak Ian? Murid mengerjakan proyek IPA, murid mengerjakan soal kuis, murid melakukan penilaian diri sendiri, murid melakukan penilaian antar teman. Antar teman. Kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Berarti penguasaan penilaian diri ya, Bu? Diri sendiri, Bu. Ya, penilaian diri. Kelemahan itu adalah penilaian diri sendiri, penguasaan Bapak Ibu. Itu penilaian diri sendiri ya Bapak Ibu. Ada kata kekuatan dan kelemahan. Kelemahan belajar pada murid. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Sebagai guru, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika Anda sebagai guru di sekolah diharapkan dengan situasi kelas yang tidak kondusif dari para peserta didik yang suka mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Langkah yang Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut.
membuat kontrak pembelajaran, Yang B. metode pembelajaran yang tepat, memberi tugas tambahan, menegur, menghukum tidak ada Bapak Ibu. Berarti Tidak DE boleh. sudah hilang. Memberikan Ya. tugas tambahan sudah Yang B hilang. ya. Ya. A atau B. B. Kalau B. mengobrol B. saat pembelajaran berlangsung. B. B. Kontrak ini sama dengan kesepakatan ya, Bu? Enggak betul Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan. Kelas. Iya, benar. Ya, jadi kalau siswanya ngobrol sendiri, nah itu perlu diingatkan, ini Iya, pembelajaran iya. Bapak Ibu, yaitu membuat kontrak Kontrak pembelajaran bersama. atau Di awal kesepakatan. pembelajaran. Iya, betul. Jadi nanti diingatkan kamu melanggar tidak kesepakatan bersama. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Siap, siap. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini contoh kesepakatan kelas. Jadi contoh penerapan kesepakatan kelas itu murid bisa mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Upayakan agar setiap murid tidak berbicara sendiri. Kedua, upayakan agar masuk kelas tidak terlambat. Menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Memakai pakaian dengan rapi. Seharusnya kata tidak bertengkar dengan teman. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini masuk ke kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Pak Sahid mendapati 3 peserta didiknya mengantuk di kelas. Oke, berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-teman mereka saling bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang tepat bagi Pak Sahid itu yang mana Bapak Ibu? Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Salah. Menasehati. Menasehati. Yang E itu, Bu. Menasehati. Yang C. Menyediakan. Itu cara mengajar berusaha merasakan yang nasihati. Menasehati. Kalau E, Bu. Kumer harus menasehati. Jangan D. terlalu malam. E, Bu. E. Refleksikan diri dan cara mengajar dan Oke, berusaha Bapak Ibu. merasakan yang Jadi kalau ada kami. seperti ini, berarti gurunya itu sebelum mau membuat pembelajaran, sebelum menasihati dan membuat pembelajaran, merancang pembelajaran, gurunya harus merefleksikan diri tentang cara mengajarnya. Apakah saya ini kurangnya apa ya sehingga anak-anak bermain game. Kemudian berusaha merasakan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian kalau sudah menemukan, baru nanti menasihati ketika tersebut, merancang pembelajaran. Itu adalah bagian dari refleksi, Bapak Ibu. Iya. Berarti dia. Oke, lanjut Bapak Ibu. Pak Joko Tidak salah. bahwa siswa di kelasnya sering sekali tanpa bosan dan terlihat selama proses pembelajaran. Bosan dan tidak terlibat selama proses pembelajaran. Dia ingin mengubah metodenya untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Bagaimana Pak Joko sebaiknya menggunakan teknologi atau metode pembelajaran aktif dalam situasi ini? Jadi Pak Joko memutuskan untuk memulai setiap pembelajaran dengan video pendek. Pak Joko mengadopsi metode Flippad Classroom. Pak Joko memperkenalkan aplikasi kuis interaktif. Pak Joko mengorganisir kegiatan kelompok kecil di kelas. Pak Joko memutuskan untuk terus mengajar dengan metodenya saat ini. Kalau yang sudah anak-anak, yang mana Bapak Ibu? Jadi hanya memakai video pendek aja setiap D. Adopsi memperkenalkan aplikasi kuis. Bagian B. Kata-kata itu ya Bapak Ibu. D. Agar bagaimana kalau bosan itu pasti bagaimana membuat pembelajaran lebih interaktif. Ya, di sana. Ya, bagaimana ya membuat kelompok kecil, berdiskusi, kemudian diberikan proyek. Nah, itu adalah
sebagai pilihan yang paling ya, melihat video atau mengadopsi metode flipped classroom atau aplikasi kuis interaktif dibandingkan dengan anak-anak yang bekerja dalam kelompok kecil, kemudian mereka apa itu mengerjakan proyek yang bukan itu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Siapa yang ada musik itu, Bu? Oke, baik Bapak Ibu. Penataan ruang kelas merupakan lingkungan utama untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Jadi ruang belajar yang bersih, nyaman, dan tertata dengan rapi akan mendukung pembelajaran lebih baik. Menata ruang kelas merupakan tugas bersama antara siswa dengan wali kelas yang bersangkutan. Pihak sekolah juga bisa berkontribusi untuk penataan ruang kelas yang kondusif. Berikut contoh kegiatan yang dilakukan pihak sekolah, Bapak Ibu. Jadi bukan siswanya, bukan gurunya. Kira-kira pihak sekolah itu yang abu. Kalau belum pihak sekolah kan? Pihak sekolah. Yang D, Bu. Pihak sekolah, Bapak Ibu. Kalau pihak sekolah, penataan kelas. Betul, kalau pihak sekolah itu programnya bisa mengadakan lomba kebersihan kelas. Ada kata-kata secara berkala. Itu pihak sekolah, Bapak Ibu, bukan gurunya, bukan siswanya ya Bapak Ibu, lebih kepada memangku kepentingan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Langkah yang sebaiknya Anda ambil setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut. Membuat kesepakatan, memberikan banyak tugas, mencoba mengurangi jumlah tugas, menghentikan pemberian tugas, acuh tak acuh. Nggak mungkin acuh tak acuh ya Bapak Ibu. Yang A. Kesepakatan. Tuh Bu. Iya. Kesepakatan. Adanya kesepakatan. Oke, lanjut. Ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pelajaran secara online untuk pelajaran IPA. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah meminta orang tua membelikan buku pelajarannya menunjang, mendesain pembelajaran untuk komunikatif dan mudah dipelajari, meminta siswa mengerjakan contoh soal, meminta para siswa mempelajari materi yang ada di media online, menasihati para siswa yang kesulitan untuk tetap rajin dan tekun belajar. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? B. Mudah dipelajari. Iya, mendesain pembelajaran komunikatif dan mudah dipelajari ya. Tidak meminta orang tua, meminta siswa, itu kan berarti melepaskan tanggung jawab. Jadi perannya kita sebagai guru apa? Yaitu mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Betul. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Seorang siswa tidak dapat memahami apa yang harus dikerjakan pertama kali saat membaca soal berikut. 3 calon bupati, yaitu Amir, Budi, dan Hairul, mengikuti pemilihan ketua daerah. Amir mendapatkan suara 3 kali suara Budi, dan Hairul mendapatkan suara 3 kali suara Amir. Jika jumlah suara yang ada 30.000 suara, banyak suara yang diperoleh Budi adalah, langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah, apa Bapak Ibu? Mendorong siswa untuk berdiskusi dengan temannya, memandu siswa untuk menemukan masalah yang ada, mendorong siswa akan membaca soal dengan detail semua informasi yang ada, memberi instruksi kepada siswa, atau merencanakan penyelesaian. B. Yang D. Memandu. Instruksi. B. Yang Oke. Memandu. Memandu siswa menemukan masalah yang ada pada soal Bapak Ibu.
Jadi ini kayak soal-soal literasi ya Bapak Ibu, literasi, numerasi. Nah, itu memandu siswa untuk menemukan masalah yang ada pada soal. Betul Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengerjakan konsep perambatan kalor di kelas, ia mendapatkan kegiatan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi dan tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Bejo merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Pardi, ini seharusnya Pak Bejo ini, untuk mengatasi permasalahan di kelasnya. Meminta peserta didik mengamati video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Yang A, Bu. Bu. Memberikan hukuman itu tidak ada ya Bapak Ibu? Iya, nggak ada. Hilang Ya, semua. betul. Meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau memberikan ulangan, hukuman, Itu tidak tugas, tepat. itu tidak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Bu Rahma mengajar di kelas 4 SD pada pembelajaran segi banyak. Salah satu indikator capaian kompetisi adalah sebagai berikut. Menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dapat dilakukan Bu Rahma adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? Teman-teman jangan jawab di ini sih, pesan tulisannya muncul di itu. Bu. Oh, Kalau menganalisis berarti Memberikan soal memberikan latihan. soal latihan. Bu. 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 Capaian kompetensi. Oke, betul. Berarti menganalisis itu kan Pengetahuan. menganalisis itu kan bisa dari diskusi ini, apakah kalian sudah menemukan apa yang dimaksud sifat segi banyak, maka kan anak-anak akan memberikan jawabannya beraneka ragam Bapak Ibu. Gitu. Memberikan acungan jempol itu apresiasi Bapak Ibu. Iya. Oke, lanjutnya Bapak Ibu. Guru sering dihadapkan pada persoalan adanya siswa yang berkemampuan kognitif bagus akan tetapi sikap dan perilakunya kurang baik. Di sisi lain ada siswa yang sikap dan perilakunya sangat bagus tetapi kurang kemampuan kognitifnya. Dengan kondisi tersebut, sikap guru yang bijaksana dalam mengembangkan kompetensi siswa adalah yang kompetensi. Iya Bapak Ibu, nggak mungkin menekan nilai, menekan nilai, memberi penekanan itu C sama E sampai C, D, E tidak bisa Bapak Ibu ya, menekan. Nah, itu menyeimbangkan semua kompetensi siswa. Kita lanjut. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Kebanyakan peserta didik terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai seorang guru, tindakan ke depannya yang Anda lakukan adalah Menggunakan metode variasi. Metode. Yang lainnya Bapak Ibu? B. Kalau A. Metode ceramah. Nambah sesi tanya. Ceramah kan ada variasi. Ceramah. Iya ya, jadi menggunakan metode bervariasi agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. Betul loh Pak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Jika Anda menyampaikan materi A di kelas, ada siswa yang protes karena kesulitan mendengar penjelasan guru. Maka sebaiknya yang dilakukan guru adalah
C, Bu. C. Meminta siswa untuk tidak berbicara sendiri akan Yang pembelajaran C. satu arah. C, memastikan penyebab kesulitan. Oke. Jadi memastikan dulu permasalahan anaknya ya Bapak Ibu. Iya. Kenapa gitu. Jadi memastikan penyebab kesulitan mendengar anak dan mencarikan solusinya. Boleh. Izin, Bu. Oke. Bu, coba kembali ke soal yang tadi, Bu. Boleh. Bu. Tapi kan di situ kesulitan mendengar, Bu. Sudah ada tahu kesulitan anak itu. Oke, baik. Jadi di sini ada siswa yang protes karena kesulitan mendengar penjelasan guru. Jadi kesulitan mendengarnya apa karena siswanya yang teman-temannya yang ramai atau dari dirinya sendiri? Ditanya dulu ini penyebabnya apa, kesulitan mendengarnya gimana begitu maksudnya. Karena temannya rame, karena mungkin karena pendengarannya kurang, atau karena memang gurunya yang kurang lantas. Nah, makanya kemudian dicari penyebabnya, dicari solusinya. Kalau ternyata siswanya teman-temannya yang ramai sehingga pendengarannya berkurang, maka teman-temannya yang lain tinggal untuk kalau ternyata suaranya guru yang kurang terdengar, maka gurunya harus lebih lancar. Jika ternyata pendengarannya yang kurang bagus, maka harus cepat. Itu adalah salah satu solusinya, Bapak Ibu. Bagaimana, Bu? Baik, Bu. Terima kasih. Kita lanjutkan, Bu. Pak Budi telah membuat alur tujuan pembelajaran yang membedakan kebutuhan dan kebutuhan hasil pengamatan menggunakan mikroskop. Untuk memunculkan sikap spiritual dan gotong royong, maka proses pembelajaran yang bisa dilakukan itu adalah A, Bu. Yang A. Yang A, Bu. Yang A. Bersyukur. Yang A. Kita berdoa sebelum pembelajaran berlangsung pengamatan virus. Selama pengamatan saya menggunakan membuat video hasil pengamatan. Bersyukur. Oke, maka ini jawabannya memang tidak ada isi. Jadi yang mana Bapak Ibu? Maka proses belajar yang dilakukan guru adalah Yang A. Yang A, Bu. Ada spiritualnya. Iya, bersyukur itu Kelompok itu spiritual. gotong royong. Gotong Ada gotong royong. royong juga. Itu spiritual. ya Bapak Ibu, jadi ada gotong royong, makanya dilakukan secara berkelompok. Kemudian sikap spiritual, merasa syukur atas segala ciptaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Ini tes yang kemarin Bapak Ibu punya PVJ Prajab. Ya, berikut merupakan alur tujuan pembelajaran yang dibuat guru yang mendiskusikan diri terus. Nah, ini sudah ini Bapak Ibu. Jawabannya yang mana tadi Bapak Ibu? Jadi berikut merupakan alur tujuan pembelajaran yang dibuat guru mendiskusikan. Soal yang tadi ya, Bu. C. C, Bu. C tadi, Bu. C. C, Bu. Soal yang tadi ya. Bapak Ibu, karena ini materi sudah selesai, ini sudah malam sekali, mungkin daerah-daerah timur, apa yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini insya Allah nanti akan saya share. Semoga lah ya nanti tidak ada profesional sama sekali, hanya pedagogi saja. Ibu, berarti jumlah soalnya berapa, Bu? 60? 60, 10 SJT dan 50 pedagogi, Bu. Ibu nanya dong, Bu. Boleh. Oke. Kira-kira soalnya mata pelajarannya ada yang keluar gitu, Bu. Apa?
Kalau kita belajar tentang kisi-kisi, insya Allah soalnya akan keluar sesuai insya Allah Bu. Kalau saya, pengalaman saya, tidak soalnya yang mirip, tapi konsepnya yang sama persis. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah berdoa, sudah belajar. Bu Siti, Semoga lulus ya Bu. dari semua materi yang udah Ibu kasih, yang mana harus kami ulang-ulang lagi nih Bu? Apakah materi yang terakhir ini ataukah semuanya atau gimana nih? Semuanya Bu, itu bagi saja belajarnya 2 kali kan. Itu ada kisi-kisi kan Bu, kisi-kisi 21, 30. Jadi kita itu kisi-kisinya hanya pedagogik itu kan 50 soal. Slide nomor 2-nya, Bu. Kenapa Bu? Slide nomor 2. Oke. Ya itu. Jadi kalau KLPPG 1 itu kan SJT. SJT itu kan Bapak Ibu sudah tahu bentuknya seperti apa. Insya Allah lebih mudah. Nah Bapak Ibu kan 2 hari. Silakan dibagi belajarnya Bapak Ibu belajar yang mana dulu. SJT, KLPPG 7 dan KLPPG 8 itu kan baru. Dan insya Allah mudah. Nah, intinya pembelajaran biologi atau pembelajaran fisika itu kan di kisi-kisi 2130, 8190, 91 sampai 100, 101 sampai 110 sampai evaluasi pembelajaran. Nah, jadi kayak PTK itu Bapak Ibu cukup saja tahu yang merumuskan masalah. Kalau keluar itu biasanya yang paling banyak pembelajaran fisika biologi itu merumuskan masalah. Nah itu nah, karena itu kan diganti Bapak Ibu diganti menggunakan refleksi dan PKB. Jadi PTK itu. Jadi Bapak Ibu belajarnya sudah Bapak Ibu dibagi saja menurut Bapak Ibu. Oh besok ini saya KLPPG 2 sampai 4. Kalau minggunya 5 sampai 6. Jelas suara Ibu Bu. Ada suara dengung. Ibu Witri diamnya dulu Bu. Ada suara dengung, jadi tidak jelas suara. Ya, tolong yang Suara saya yang jelas ya Bapak Ibu. Ibu, materinya bisa dikirim malam ini biar bisa kami print terus malam ini. Oke, baik. Materi insya Allah akan saya kirim malam ini ya Bapak Ibu. Kalau materi Ibu, ya. Bu, videonya juga ya Bu, biar saya ulang-ulang nontonnya Bu. Ya, Videonya boleh. Bu. Karena konsentrasi saya terpecah tadi Bu, masalah video saya nggak bisa dibuka. Oke, baik. Insya Allah malam ini saya lembur ya Bapak Ibu. Iya, biar bisa saya lihat-lihat, saya tonton balik Bu. Sampai... Baik. Mana deh? Makasih Bu. Sama-sama. Itu yang banyak katanya tak paham belajar. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya akhiri pembelajaran kita kali ini. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu besok diberikan kemudahan, kelancaran, lulus. Amin. Amin. Ke bawah kan sulat Ya Rabbal Alamin. Tis dulu ya. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas ilmunya. Sama-sama Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa diberikan kemudahan. Amin. Terima kasih Bu Siti atas ilmunya. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya Bu. Sehat selalu Ibu. Terima kasih banyak. Materi insya Allah akan saya share hari ini, kemudian rekamannya juga malam ini sehingga Bapak Ibu bisa belajar. Baik Bu. Hari ini kalau Baik, Bu. yang ditanyakan bisa ya Bapak Ibu. Ya Bu. Kalau mungkin kadang-kadang saya tidak bisa menjawab langsung, mungkin ya nanti agak siang begitu. Tapi insya Allah saya balas. Oke, Baik Bapak Ibu, terima kasih. warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.